رجعلنا قلبي معك مش قادر. Nama saya Isma Al-Hidayah dari Prodi PAI 5C Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kompetensi dasar atau KD tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama, pada KD 1.4 yaitu menghayati kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Dan KD 2.4 yaitu mengamalkan sikap patuh dan santun terhadap orang tua dan guru. Sedangkan tujuan pembelajarannya melalui penjelasan dari guru, kita dapat meyakini kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru. Dan melalui kegiatan mendengarkan penjelasan dari guru mengenai adab orang tua, kepada orang tua dan guru, kita dapat membiasakan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan strategi pembelajaran yang dipakai yaitu adalah kepala bernomor. Dan metode pembelajarannya itu adalah ceramah, tanya jawab, serta modeling, drill, pelatihan, dan diskusi. Media pembelajarannya itu adalah buku kelas 10 Madrasah Aliyah dan poster serta video. Sumber pelajarannya adalah penjelasan dari guru, yang mana guru memberikan penjelasan mengenai materi adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita dapat menengok di link videonya pada link http YouTube WEMRBIGLBKBY dan link pada materi http portalilmu.com adab terhadap orang tua dan guru. Dan di sini pendekatan saintifiknya itu adalah pertama mengamati, membaca buku, dan prakteknya itu yang dilakukan oleh siswa-siswa yang ada di kelas 10 mengenai materi adab kepada orang tua dan guru. Yang kedua bertanya, guru akan bertanya kepada siswa, maka sebaliknya siswa akan bertanya mengenai materi adab kepada orang tua yang akan didiskusikan. Yang ketiga adalah mencari, di mana di sini mencari seorang siswa akan mencari hal-hal yang tidak diketahuinya sehingga dia mampu bertanya kepada gurunya dan bahkan dapat melakukan diskusi kepada teman-temannya sehingga hal yang dia tidak tahu itu menjadi tahu. Yang keempat adalah mengasosiasi, yaitu kesimpulan. Baik yang mana di sini seorang guru akan memberi kesimpulan terhadap materi yang sudah disampaikannya pada pertemuan jam pelajarannya tersebut, dan seorang murid pun akan memberikan kesimpulannya terhadap kepada gurunya mengenai materi adab kepada orang tua dan guru. Yang mana kesimpulan tersebut dapat berupa penjelasan mengenai adab kepada orang tua serta dalil-dalil dan lain sebagainya. Yang mana yang kelima adalah mengkomunikasikan, di mana seorang guru akan mengomunikasikan dan sebaliknya seorang siswa akan mengomunikasikan materi yang akan disampaikan sehingga pada materi pertemuan mengenai materi adab kepada orang tua dan guru, siswa dan guru sama-sama bisa dapat menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut. Sedangkan alokasinya yang pertama ada yaitu pembukaannya 1-2 menit, 2 menit lebih, sedangkan penjelasannya itu sekitar 12 menit dan sedangkan penutupnya itu ada sekitar 3 menit. Penilaian, di sini seorang guru akan memberikan beberapa penilaian, yaitu pertama ada aspek sikap spiritual, yang mana seorang guru akan melihat dari sikap spiritual dia dalam sehari-harinya. Yang kedua adalah sikap sosial, di mana seorang guru akan melihat sikap sosialnya terhadap teman-temannya dan lingkungan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah pengetahuan, aspek sikap pengetahuan. Di sini guru akan menilai seorang murid itu dengan pengetahuannya, bagaimana keaktifannya di dalam kelas, dalam materi yang akan disampaikan seorang guru itu, agar dia tahu, dan pengetahuan itu sangat diutamakan guru. Dan yang pertama keterampilan, keterampilan itu bagaimana dia cara berdiskusi bersama teman-temannya, melakukan hal-hal yang ada di sekolah ini ke dalam kelas itu dengan aktif, dan keterampilan yang baik itu. Mungkin sekian penjelasan mengenai kompetensi dasar
strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran sumber pelajaran, serta pendekatan saintifik dan alokasi serta penilaian. Maka di sebaliknya kami akan mengadakan praktek mengajarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Al-Hidayah dari Prodi P5C, Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiyah Mahmudiyah. Anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya kepada ketua kelas. Siapkan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, setelah itu kita ibu absen dulu ya anak-anak ya. Bu. Siti Halimah, Saya Bu. Irmawati, Nadia Elsa, Saya Bu. Riyati, Usaini. Sebelumnya kalau misalnya kaya sampah gini tolong mau dikutip dulu sampahnya anak-anak biar bersih. Tunggu. Kan saya yang makan. Ya dibuang sampahnya. Harap tenang ya. Untuk materi pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai adab kepada orang tua dan guru. Di sini semua pasti sudah tahu ya mengenai pengertian adab kepada orang tua dan guru. Di sini ada yang tahu? Coba sebutkan pengertian adab kepada orang tua. Siti Halimah, coba itu berikan pengertiannya. Masa tidak tahu? Pasti tahu lah ya. Adab kepada orang tua ialah kita harus berlemah lembut jika berkata kepada kedua orang tua dan mengerjakan apa yang disuruh ke orang tua. Kita tidak boleh mengucapkan atau apapun kepada kedua orang tua. Oke, bagus. Selanjutnya mengenai pengertian adab terhadap guru, saya minta Husaini coba tolong jelaskan pengertiannya. Adab kepada guru adalah sikap kita untuk bertata krama kepada guru, berbicara sopan santun, tidak berbicara yang jelek-jelek. Apakah di sini tahu mengenai dalil tentang adab kepada orang tua dan guru? Saya Bu, Silakan Husaini sebutkan. Al-Isra ayat 32. Ya, sebutkan ayatnya. Hafal Bu. Oh, nggak hafal. Baiklah, Ibu akan menyebutkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Yang artinya, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 23. Di sini akan Ibu jelaskan bahwa adab kepada orang tua itu sudah seharusnya kita lakukan setiap hari, setiap waktu kepada orang tua. Karena orang tua itulah yang telah mendidik kita, melahirkan kita, membesarkan kita sehingga kita sampai kepada titik yang betul-betul menjadi anak yang terbaik di matanya dan anak yang terbaik juga di mata Allah. Setiap orang tua itu pasti mempunyai keinginan bahwa anaknya itu akan menjadi anak yang berbakti. Makanya kita sebagai anak haruslah berbakti kepada orang tua, selalu menjaga nama baiknya. Jangan pula kita memalukan orang tua kita. Di luar sana kita jadi anak yang bandel, suka arak-arakan, suka minum judi, suka pacaran. Jelek kan di mata orang. Jadi banyak orang, anak siapa? Anak si Fulan, kan anak orang tua kita juga. Oleh karena itu kita sebagai anak harus bisa menjaga nama baik orang tua, kan? Terus bagaimana orang tua itu bisa sayang sama kita? Dia selalu menyayangi kita, selalu dia memberikan apa yang terbaik buat kita. Seandainya dia nggak punya uang, kita minta ini di
lipat ganda kita pahala. Terus pahala kita, insya Allah kita sukses di dunia dan di akhirat. Terus bila kita ke sekolah, anak-anak pergi ke sekolah, walaupun kita mau berangkat ke mana, jangan kita asal maafin ya, jangan kayak gitu. Itu tidak ada adabnya kita sebagai anak. Yang pertama kita cium tangannya ya, bukan diketing tangannya diletak, bukan di jidat. Itu namanya cium tangan di pipi sama cium tangan di jidat. Kita ciumlah tangannya di hidung kita. Kadang kan kita perhatikan banyak anak, maaf aku pipi ya, gak ada santun kayak gitu. Makanya kita harus bisa meniru, menjadi anak seperti dalam kisah Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni itu? Dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Ibunya ingin kali hendak berangkat ke haji, naik haji ke kota Mekah. Bisa karena ibunya tidak ada biaya. Insya Allah dengan ridho Allah dia sanggup menggendongi. Insya Allah atas izin Allah, Uwais Al-Qarni tadi sanggup menggendong ibunya, digendongnya sampai ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji tadi. Berarti kan emang dia betul-betul anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Apapun dilakukannya demi orang tuanya tadi, demi ibunya tadi. Di sini dalam potongan surah Al-Luqman, Anishkurli wal walidaini ilayyal masyir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua bapak ibumu. Kita harus bersyukur, harus kita hargai bapak kita, walaupun apa profesi ayah kita tadi. Jangan malu kita untuk mengakui dia. Misalnya ayah kita seorang tukang beca, nggak usah malu. Bagaimana walaupun dia tukang beca, dia bekerja itu kan demi kita untuk bisa menyekolahkan anaknya, bisa melengkapi kebutuhan anaknya. Dan lanjut, ibu akan menjelaskan adat kepada guru. Adat kepada guru itu, guru ini adalah orang tua kita yang kedua. Guru itu adalah di sekolah kita temukan guru itu. Kita pun harus menyayangi guru ini sebagaimana kita menyayangi ibu bapak kita kan. Dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yujillu kabirna wa yarham maktirna wa yakrif li alina. Tidak termasuk golongan kami yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang mengerti hak orang yang berilmu agar dia diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Di sini bahwa kita harus mengutamakan, harus menghargai orang yang lebih tua dan kita menghargai orang yang lebih muda. Bagaimana orang yang lebih tua itu? Guru itu kan emang orang yang lebih tua daripada kita. Kita kan hanya sebatas kalian anak murid kan. Ya seperti saya ini guru gitu. Jadi kita menghargainya, harus menghormatinya karena guru itu termasuk ini juga loh orang tua kita. Janganlah kita melawan kepada guru. Maka kayak kalian ini kalau ada mau dikasih tugas guru jangan nggak dikerjakan. Itu suatu perintah dia. Harus dikerjain. Karena guru ini kayak mana ya? Mungkin itu yang terbaik dikerjakan tugas soal itu agar kalian itu tahu, mengerti bagaimana cara mengerjakan soal itu, bagaimana pembuatannya itu. Terkadang ibu bisa melihat kan, nanti guru matematika mengerjakan, berikan contoh mengenai latihan soal banyak kan yang ngerjain sampai di luar sana berdiri kan kasihan kalian kayak gitu kan malu dilihat kayak gitu. Makanya kita itu harus ini mengerjakan walaupun kita nggak tahu kan ada guru yang memberi, yang bisa kita ajak kompromi, berdiskusi mengenai tugas-tugas itu. Nggak usah malu gitu kan. Guru itu pun bisa juga kita nggak sebagai kawan, tapi aja nggak sebagai kawan tuh ya kita tahu diri, misalnya kita lebih muda, kita bisa menghargai dia gitu. Terus di sini pun kalau kita dapat menghormati guru, insya Allah kita ilmu yang diberikannya itu selalu berkah, selalu ingat kapanpun, nggak pernah lupa. Kalau misalnya nanti kan kalian dari 5 tahun sama dari sini, insya Allah mungkin aku dulu pernah ya belajar sama ibu ini gini. Itu kan suatu berarti kita itu kita sangat menghargai dia, sangat kita walaupun apa yang ini, walaupun kita tidak menyukai pelajaran, kita sukai aja gurunya. Insya Allah ilmunya itu
lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan kali ini Ibu akan berdiskusi, tapi diskusinya ini dilakukan untuk minggu depan gitu ya kan. Dibagi jadi 2 kelompok, satu mengenai diskusi tentang adab kepada orang tua, dan satu lagi yang kelompok yang kedua mengenai diskusi kepada adab kepada guru gitu ya kan. Nanti kelompoknya Ibu bagikan. Mungkin sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirgala